Di bawah kabut sungai Delhi, di antara ulos berdarah dan gondang yang tak pernah berhenti, tersembunyi sebuah kisah yang tak tercatat dalam sejarah resmi kota Medan. Ini bukan sekedar cerita horor, ini adalah warisan, ini adalah luka yang belum pulang. Selamat datang di cerita bocil yang berjudul Arang di Ujung Delhi. Cerita fiksi horor tempo dulu yang berakar dari budaya Sumatera Utara. Di minggu kemarin, cerita bocil sudah membawakan cerita fiksi dari Banda Aceh, Menara Terakhir Ulelewe. Jika kalian belum nonton, kalian bisa cari di playlist, pasti ketemu. Kalau kamu suka cerita misteri yang penuh budaya, mitos leluhur, dan atmosfer yang bikin merinding tapi tetap menyentuh hati, kamu ada di tangan yang tepat. Jangan lupa untuk like video ini, komen pendapatmu atau teori tentang kutukan Kampung Arang, dan subscribe agar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Cerita ini akan membawa kamu dari Sungai Delhi ke Danau Toba, dari ulos berdarah ke benua Ginjang. Jadi pastikan kamu nonton sampai selesai, karena setiap detik menyimpan rahasia. Sekarang mari kita mulai. Tapi ingat, ini hanya cerita fiksi loh. Jangan dengarkan gondang terlalu lama. Kadang dia mendengarkan balik. Sebelum kita mulai, saya ingin menyebutkan siapa-siapa yang ada di cerita ini. Mak Inang Gultom, dukun gondang dan penjaga tradisi, usia 68 tahun, marga Gultom dari Balige, pindah ke Medan sejak muda. Mak Inang Gultom adalah mentor spiritual Darel, ahli gondang sebangunan dan pustaha Batak. Opung Baru Siregar, penenun ulos dan penjaga rahasia, usia 82 tahun. Marga Siregar, satu-satunya yang tahu sejarah marga yang hilang. Opung Baru Siregar ini adalah penyimpan ulos berdarah dan naskah kutukan. Matanya kabur tapi bisa melihat roh. Selalu menenun ulos dengan benang dari pohon kopi. Ritongga, pemuda skeptis dan sahabat Darel, usia 22 tahun. Marga Ritonga, anak kepala pasar di Medan. Ritonga adalah sahabat Darel yang awalnya tidak percaya hal mistis. Dia itu kalau berbicara cepat, suka menggunakan baju modern tapi membawa pisau lipat Batak. Tandi Panggulabang, roh penjaga yang terluka, usia tak terhingga. Roh leluhur yang dikutuk karena melindungi kampung dengan darah anaknya. Tandi Panggulubang berperan antagonis spiritual, tapi juga korban sejarah. Memiliki tanduk patah, mengenakan ulos yang berubah warna secara emosi. Aku bukan hantu, aku adalah luka yang kau warisi. Opung Raja Tua, penjaga pustaha di Balige, usia 90 tahun ke atas. Marga Simanulang, keturunan langsung Raja Balon, penjaga naskah Batak kuno dan pustaha tentang Nodi. Tidak pernah berbicara langsung, hanya menulis di kulit kayu. Tahun 1932, kota Medan masih diselimuti kabut perkebunan tembakau dan aroma kopi dari warung-warung kecil di pinggir Sungai Delhi. Di balik gemerlap kolonial dan pasar yang riuh, ada satu kampung yang tak pernah disebut dalam peta. Kampung Arang, terletak di ujung hutan bambu. Kampung itu hanya dihuni oleh dua marga Batak, marga Simanulang dan marga Siregar, yang konon punya ikatan darah dengan penjaga hutan tua. Orang-orang Medan menyebut kampung itu dengan nada rendah. Kampung na marhite orang, kampung yang dilalui orang. Karena setiap malam Jumat Kliwon, langit di atas kampung itu menghitam seperti bara, dan suara gondang sebangunan terdengar dari arah hutan meski tak ada pesta. Jangan ke sana, Mbah. Di sana ada tanduk di langit, kata Opung Baru Siregar sambil menggenggam tasbih dari biji kopi tua. Di tengah kampung berdiri sebuah rumah bolon tua peninggalan Raja Simanulang. Rumah itu sudah miring tapi masih berdiri kokoh dengan ukiran gurga yang warnanya memudar. Di dalamnya ada satu kamar yang selalu dikunci. Konon kamar itu menyimpan ulos menggiring yang pernah dipakai dalam ritual pengusiran roh Panggulubang. Anak muda bernama Darel, keturunan Siregar, nekat membuka kamar itu setelah mendengar bisikan dalam mimpinya. Tondini Amang, buka pintu itu. Kau harus tahu siapa yang kau warisi. Begitu pintu terbuka, angin dingin menyapu seluruh rumah. Di lantai ada jejak kaki hitam seperti arang, dan di dinding tergantung ulos yang warnanya berubah menjadi merah darah. Setelah malam itu, Darel mulai mendengar suara gondang dari arah hutan setiap malam. Tapi bukan gondang pesta. Ini gondang yang lambat, berat, seperti suara tanah yang menangis. Ia bertanya pada dukun tua, Mak Inang Gultom yang tinggal di pinggir sungai. Itu bukan gondang biasa, nak.
Itu gondang Panurang Tondi, roh yang tak sempat pulang ke rumah di Banyua Ginjang. Darel mulai melihat bayangan di bawah pohon durian tua. Bayangan itu memakai ulos dan membawa tanduk kerbau yang patah. Ia tahu itu bukan manusia. Sungai Deli yang biasanya tenang mulai berubah. Airnya hitam dan ikan-ikan mati mengambang. Orang-orang kampung mulai sakit. Anak-anak bermimpi tentang rumah bolon yang terbakar dan suara gondang semakin keras. Darel menemukan naskah tua dalam aksara Batak di bawah rumah Tulon. Isinya adalah mantra pemanggil Tondi yang pernah digunakan Raja Simanulang untuk melindungi kampung dari penjajah. Tapi ada satu syarat, Tondi itu harus dikembalikan sebelum 7 purnama atau ia akan menuntut darah. Darel mengumpulkan para tetua kampung. Mereka menggelar ritual Mangido Tondi di bawah pohon beringin tua. Gondang sabungan dimainkan dan ulus berdarah dibakar bersama tanduk kerbau. Saat api menyala, langit Medan menjadi merah. Sungai Deli bergemuruh dan suara tangisan terdengar dari bawah tanah. Tondi itu muncul, tinggi, hitam, dan membawa wajah-wajah leluhur yang marah. Darel maju, membawa ulos yang baru ia tenun sendiri. Ia membacakan mantra dalam bahasa Batak. Tondi Marmasyala, Tondi Nar Matarapule. Pulanglah Hotu Banua Ginjang, jala pasang marohamu di rohanami. Tondi itu berhenti. Ia menatap Darel, lalu lenyap dalam cahaya ulos. Tapi rumah bolon itu tak tersisa lagi. Hanya arang yang tersisa. Setelah ritual di kampung Arang, Darel mulai bermimpi tentang seorang pagulabang, penjaga spiritual Batak yang terkurung dalam batu hitam di bawah danau Siomba. Ia mengenakan tali-tali dari tulang dan ulos yang berdenyut seperti nadi. Pangulu Balang itu berkata, "Aku belum dipulangkan. Aku dijadikan senjata. Kau harus menebus darah yang tertinggal." Darel mencari jejaknya ke danau Siomba, ditemani Mak Inong, Gultom, dan gondang yang dimainkan pelan. Di dasar danau, mereka menemukan batu besar dengan ukiran gorga yang bergerak. Batu itu retak dan suara gondang berubah menjadi jeritan. Darel dan Mak Inang menuju ke Balige, ke tepi Danau Toba, tempat asal leluhur Simanulang. Di sana, mereka bertemu Opung Raja Tua, penjaga naskah kuno yang ditulis dalam aksara Batak. Naskah itu menyebutkan bahwa Tondi Pangulu Balang terakhir dikutuk karena melindungi kampung dari penjajah Belanda dengan darah anaknya sendiri. Danau Toba mulai bergerak. Airnya mulai berubah menjadi kelabu dan kabut turun tanpa angin. Di tengah danau muncul bayangan rumah bolon yang tenggelam. Darel harus memilih, membangkitkan Pangulu Balang untuk melindungi Medan atau memulangkannya ke Banua Ginjang dan mengakhiri kutukan. Kembali ke Medan, Darel melihat ukiran gorga di rumah-rumah tua mulai berubah. Gorga yang biasa diam kini bergerak, membentuk wajah-wajah yang menangis dan tangan yang menunjuk ke arah Sungai Deli. Ia menyadari Pangulu Balang belum pergi. Ia menyatu dengan tanah, dengan arang, dengan gorga. Darel menggambar ulang gorga di rumah bolon dengan darah ayam hitam, sesuai petunjuk Pustaha. Saat malam tiba, gorga itu menyala merah, dan suara gondang terdengar dari dalam dinding. Tondi itu berbicara melalui ukiran. Kau telah membuka pintu, sekarang kau harus menutupnya dengan jiwa." Darel menemukan bahwa satu marga Siregar telah hilang dari catatan kampung. Mereka adalah keturunan penjaga Tondi yang dibunuh karena menolak ritual darah. Di bawah tanah rumah balon, ia menemukan tulang belulang dan ulos yang belum selesai ditenun. Mak Inang mengungkap bahwa Darel adalah keturunan terakhir dari garis Siregar yang hilang. Ia harus menyelesaikan ulos itu dan menenunnya dengan benang dari rambutnya sendiri sebagai penebusan. Saat ulos selesai, langit Medan menjadi gelap. Gondang berhenti, Sungai Deli diam, tapi rumah bolon mulai bergetar. Darel melakukan ritual terakhir di bawah pohon beringin tua. Ia membakar ulos penebusan, memainkan kudang sabangunan, dan membacakan mantra pemulangan Tondi. Tondi Pangulu Balang muncul, tapi kali ini tanpa tanduk, tanpa darah. Ia menatap Darel dan berkata, "Ho anak ni Roha, anak ni Tondi. Pulang maroham tu Ginjang, jala pasang marohamu di rohan nami." Tondi itu naik ke langit, dan arang di kampung Arang berubah menjadi bunga kopi. Rumah bolon runtuh, tapi dari puingnya tumbuh pohon ulos, pohon yang daunnya berbentuk turunan. Medan kembali tenang, tapi setiap malam Jumat Kliwon, gondang sebangunan masih terdengar pelan dari arah Sungai Deli. Sebuah pengingat bahwa Tondi tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tidur menunggu dipanggil lagi.
Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Kamu luar biasa. Kalau kamu suka cerita horor tempo dulu yang penuh budaya dan misteri, jangan lupa like video ini, komen pendapatmu atau teori tentang Tondi, dan subscribe agar nggak ketinggalan kisah berikutnya, kisah horor fiksi dari Sumatera Barat. Jangan lupa cerita ini hanya fiksi dari budaya Batak. Cerita ini belum berakhir. Kita masih punya banyak rahasia untuk diungkap bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga ulosmu dan jangan dengarkan gondang terlalu lama. Horas dan tetap waspada. Dadah.